Tuh. Suaranya, suara hujannya masuk nggak? Enggak, gue nggak Kedengar ganggu. nggak kamu? Nggak. Enggak. Udah sini, udah. Oke, udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Bentar mas, kok suaranya ini ya? Suaranya kecil Apa? tau? Suara Suaranya aku kecil. kecil. Ah, ah. Bentar. Ini udah. Nah, Udah. ini udah gede nih ya. Jelas kan? Udah. Iya. Oke. Nanti kalau ada apa-apa ngomong. Oke deh. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dartim selaku dosen sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang terhormat teman-temanku semuanya kelas C mata kuliah sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada pekan 14 ini bisa mengikuti dengan khusyuk, dengan maksimal dan semoga kegiatan kita pada pekan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Model Pendekatan Kajian Sejarah Lokal sebagai basis pengembangan pendidikan Islam di Indonesia oleh saya sendiri Mursyid Ulil Albab NIM G00190121 dan rekan saya Waza Umi Rosida NIM G00200168. Baik, langsung kita masuk ke peta konsep dari PPT ini. Yang pertama itu membahas mengenai apa itu kajian sejarah lokal. Yang kedua, 4 corak studi sejarah lokal. Yang ketiga, keterkaitan sejarah pendidikan Islam dan sejarah Islam di Indonesia. Yang keempat, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang kelima, rumusan fase perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang keenam, pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, penanaman sejarah lokal. Baik, langsung ke pembahasan pertama mengenai apa itu kajian sejarah lokal. Sejarah lokal bisa dikatakan sebagai suatu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas tertentu. Keterbatasan lingkup itu terutama biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah, unsur spasial. Menurut definisi, perhatian yang menjadi pokok dari sejarah lokal adalah orang-orang yang menciptakan dunia sosial yang berada pada tempat-tempat tertentu dan bagaimana mereka membentuk tempat-tempat yang khusus dalam merespon rangsangan baik dari dalam komunitas maupun dari dunia yang lebih luas. Melalui studi kasus tentang area dan tema tertentu, sejarah lokal memberikan wawasan tentang misalnya bagaimana kehidupan di tempat tertentu di masa lalu yang berevolusi dalam berbagai pengaturan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Selanjutnya, selanjutnya membahas mengenai 4 corak studi sejarah lokal. Yang pertama, yang dimaksud peristiwa khusus adalah bahwa corak kajian difokuskan pada peristiwa tertentu atau studi peristiwa khusus. Yang kedua, studi struktur adalah memfokuskan persoalan struktur tetapi bukan peristiwa yang dilarikan dari struktur. Yang ketiga, studi tematis yang dimaksud adalah studi yang mengangkat perkembangan aspek tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat,
Yang dimaksud dengan studi sejarah umum adalah studi yang menguraikan perkembangan lokal tertentu seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, atau kelurahan. Selanjutnya, keterkaitan sejarah pendidikan Islam dan sejarah Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia jika dikaitkan dengan sejarah Islam di Indonesia dapat dikelompokkan dalam berbagai fase. Fase-fasenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase datangnya Islam ke Indonesia. Yang kedua, fase berkembangnya melalui proses adaptasi. Yang ketiga, fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Yang keempat, fase kedatangan orang Barat dan fase penjajahan Jepang. Yang kelima, fase Indonesia Merdeka dan fase pembangunan. Selanjutnya. Enggak, ini aku ya? Aku. Oke, Aku. sorry. Nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa kamu cut. Oke, next. Oke. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya bersifat informal, yakni melalui interaksi pada perguruan tinggi agama. Sekolah Islam dan madrasah unggulan menambahkan penekanan interpersonal yang berlangsung dalam berbagai kesempatan seperti aktivitas perdagangan, dakwah bilhal, atau keteladanan. Lembaga pendidikan Islam tradisional di Nusantara antara lain yaitu masjid, langgar, pesantren, dan madrasah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Faza. Baik, selanjutnya rumusan fase perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa sebelum penjajahan ditandai dengan islamisasi yang sangat pesat. Hal tersebut berhasil membentuk masyarakat Islam yang mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada masa sebelum penjajahan. Pendidikan Islam masa penjajahan terbagi dua, yaitu pendidikan Islam masa kolonial Belanda dan pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Walaupun pendidikan Islam masa kolonial Belanda sangat memprihatinkan, namun gerakan-gerakan pembaruan Islam tetap muncul dan membawa pendidikan Islam ke arah yang lebih baik. Pada masa penjajahan Jepang, umat Islam leluasa mengembangkan pendidikan karena dihapusnya peraturan Belanda yang diskriminatif. Selanjutnya, pendidikan Islam pasca kemerdekaan menunjukkan perkembangan pendidikan Islam yang sangat pesat. Di awal Orde Lama, pendidikan Islam sudah tidak termarginalkan lagi. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam telah masuk pada sistem pendidikan nasional. Pada masa reformasi, berbagai kebijakan pemerintah yang tidak hanya berlaku bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga berlaku pada semua lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, menunjukkan sudah tidak tampaknya dikotomi pendidikan dan diskriminasi pemerintahan terhadap pendidikan agama. Selanjutnya memasuki pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan berjenjang yang memiliki aturan tertentu. Salah satu pendidikan formal yang digunakan hingga saat ini yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah umum seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al-Quran, yang banyak terdapat di masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Itu ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Pendidikan di Indonesia, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Alasan pemerintah menggagas pendidikan informal adalah, yang pertama, mulai dari keluarga. Selanjutnya, informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Yang ketiga, homeschooling. Pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal.
Yang terakhir, anak harus dididik dari lahir. Selanjutnya, penanaman sejarah lokal. Pembelajaran sejarah lokal dalam dunia pendidikan dijadikan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal pada peserta didik. Dalam penerapannya, peserta didik mempelajari materi akulturasi kebudayaan Islam yang kaitannya dengan kebudayaan yang ada sebelum adanya Islam di Indonesia, yang nantinya budaya Islam berakulturasi dengan kebudayaan pra-Islam yang sudah ada di Indonesia terlebih dahulu, sehingga agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, masuknya pengetahuan Islam di Nusantara telah membawa perubahan dalam corak sejarah Nusantara dan jiwa zaman Zeitgeist yang berkembang pada masa itu, yakni adanya pengaruh yang kuat dari Islam dalam berbagai sandi kehidupan masyarakat. Di sini dapat disimpulkan, peserta didik juga mempelajari mengenai kebudayaan masa lampau yang masih ada hingga sekarang, dengan tetap bertujuan untuk mengembangkan pendidikan Islam. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Waza. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami berdua. Apabila kami berdua ada salah kata atau salah pengucapan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.